Selamat sore dan apa kabar Anda Tribuners? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 23 Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mati mesin di tengah laut Maluku, longboat berpenumpang 4 orang berhasil dievakuasi tim SAR. Sebuah longboat yang membawa 4 penumpang termasuk awak kapal mengalami mati mesin di perairan Pulau Martakus, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Tim SAR gabungan turun mengevakuasi seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengungkapkan bahwa longboat bermuatan 4 orang itu hendak pergi melaut pada Rabu 21 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur di sekitaran perairan Pulau Martakus, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Saat hendak kembali, mesin motor tempel mengalami kerusakan. Meski sempat dilakukan perbaikan, mesin tidak berfungsi dengan baik. Keadaan tersebut langsung dilaporkan pihak keluarga kepada tim Posar Saumlaki. Dengan sigap, tim rescue Posar Saumlaki sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Timur dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian dan evakuasi. Setelah mencapai titik koordinat, seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi menuju kota Saumlaki. Data korban dalam peristiwa ini yakni Vincent Ratuanik, 32 tahun, Ananias Refualu, 25 tahun, Antoni Lololuan, 36 tahun, dan Berti Lololuan, 40 tahun. Selamat malam. Kami laporkan kecelakaan kapal longboat dengan PUB 4 orang pergi memancing di sekitar perairan Pulau Martakus, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon mendapatkan informasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada pukul 21.45 waktu Indonesia Timur, tim rescue Posar Saumlaki diberangkatkan menuju ke LKK. Selanjutnya, pada pukul 22.42 waktu Indonesia Timur, tim rescue Posar Saumlaki berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat, kurang lebih 1 nautical mile arah timur laut dari LKK, dan korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Saumlaki. Selanjutnya pada pukul 23.49 tim rescue beserta keluarga korban tiba di Posar Saumlaki. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Basarnas hentikan pencarian nelayan hilang di Tanimbar. Upaya pencarian terhadap Ipus Luturmas, orang nelayan asal desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang hilang sejak tanggal 13 Januari 2025 akhirnya dihentikan. Keputusan ini diambil oleh Basarnas Ambon setelah operasi pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa Ipus dilaporkan hilang saat pergi melaut menggunakan perahu katinting di sekitar perairan desa Arma. Setelah upaya pencarian oleh masyarakat setempat dan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri tidak membuahkan hasil, operasi pencarian secara resmi dinyatakan selesai.
Keluarga korban yang telah menerima keputusan ini mengucapkan terima kasih atas upaya pencarian yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian yang dilakukan mencakup wilayah perairan sekitar Desa Arma dengan menggunakan berbagai peralatan. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian secara intensif, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan luasnya wilayah pencarian menjadi kendala dalam upaya pencarian. Hilangnya Ipus Luturmas menambah daftar panjang kasus nelayan hilang di perairan Maluku. Kondisi geografis yang menantang dan cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan laut dan hilangnya nelayan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para nelayan untuk selalu memerhatikan keselamatan saat melaut, terutama saat cuaca buruk. Penggunaan alat keselamatan yang memadai dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami sampaikan pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ke-7 kecelakaan kapal nelayan hilang kontak dengan POB 1 orang. Pergi memancing menggunakan perahu ketinting di sekitar perairan Desa Arma, Kecamatan Nirumas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Dengan hasil nihil, tim telah melakukan pencarian dengan jarak kurang lebih 22 nautical mile arah timur laut dari LKK. Selanjutnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, sehubungan dengan telah dilaksanakan operasi SAR sampai dengan hari ini telah memasuki hari ke-7. Tidak ada tanda-tanda ditemukannya korban. Hasil koordinasi dan evaluasi bersama keluarga korban beserta potensi SAR, maka diusulkan untuk ditutup dan korban atas nama Filipus Luturmas, umur 28 tahun, dinyatakan hilang. Seluruh unsur yang terlibat kami kembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kita ke Malra, Tribuners. ASN Pemkab Maluku Tenggara kaget tiba-tiba BNN datang lakukan tes urin. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Maluku tiba-tiba datang ke kantor Bupati Maluku Tenggara atau Malra, Rabu 22 Januari 2025. Mereka datang di tengah berlangsungnya kegiatan ekspos laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau LAKIP Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati. Pantauan tribunambon.com, ketika sampai di kantor Bupati, rombongan BNN Provinsi Maluku bersama jajaran BNN Kota Tual langsung mengarahkan aparatur sipil negara untuk masuk ruang aula. Aksi lembaga anti narkotika itu sontak membuat kaget para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang sementara mengikuti kegiatan. Perlahan satu persatu pimpinan OPD berjalan menuju pintu utama aula kantor Bupati. Tampak PLT Sekda Malra, Nurjanah Yunus juga mengikuti arahan tersebut. Operasi tiba-tiba itu membuat kegiatan berhenti beberapa saat sebelum dilanjutkan dengan ekspos LAKIP dari Kesbangpol Malra. Usai kegiatan ekspos LAKIP, petugas BNN Provinsi Maluku dan BNN Kota Tual melanjutkan pengambilan urin. Kepala BNN Kota Tual Ahmad Reni Wuryaan menjelaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan deteksi dini dalam rangka pencegahan narkoba di lingkup Pemkab Malra. Ia menambahkan, aksi deteksi dini ini dilakukan terhadap 30 pimpinan OPD dan ASN yang hadir.
Hasilnya bakal diumumkan setelah berkoordinasi dengan pimpinan BNN Pusat. Nah ini sasaran dinas sosial diberikan oleh 4 program. Yang pertama, persentase penduduk program pemberdayaan sosial. Kita ke informasi terakhir, Tribuners. Pemkab Malra gelar ekspos lakip 5 pimpinan OPD mangkir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra menggelar ekspos laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau lakip. Kegiatan yang digagas kembali Pemkab Malra setelah 6 tahun mati suri ini dihelat di Aula Kantor Bupati Malra, Jalan Abraham Koedubun, Rabu 22 Januari 2025. Kegiatan ekspos lakip 2025 dihadiri oleh PJ Bupati Malra Samuel Huwae, PLT Sekda Malra Nurjanah Yunus, tim asistensi Pemkab Malra Nikodemus Ubro dan Felix Bonu Tetol, juga staf ahli Bupati Teresia Tamnge. Ironisnya, 5 pimpinan organisasi perangkat daerah tidak menggubris undangan dari Pemkab Malra, yakni Dinas PUTR, Diskominfo, Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Huwae menekankan pentingnya forum evaluasi kinerja untuk melakukan refleksi atas semua kebijakan yang telah dijalankan di tahun 2024. Ia menegaskan akuntabilitas dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dikatakan jika ada target kinerja yang belum dapat dicapai, maka setiap perangkat daerah harus dapat menganalisa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Kinerja pemerintah daerah, lanjut Huwae, merupakan agregat dari kinerja perangkat daerah, karena sesuai ketentuan, urusan-urusan pemerintahan dijalankan oleh perangkat daerah. Maka kekuatan dan kekuatan itu harus terus diperbaiki, terutama tata kelola agar menjaga upaya untuk menjalani tugas pemeran peran pekerjaan itu selama saya itu berteman tentang tidak dia jadi wakil pekerjaan ini kita bersama karena juga saya dari ini sama beliau. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi